Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Clarinta Nevianing, NPM 1708101001018, pengenalan pola kelas A. Di sini saya akan menjelaskan metode klasifikasi dan clustering. Klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target, sehingga algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering melakukan klasifikasi terhadap berbagai objek di sekitar kita. Contohnya, perempuan atau laki-laki, anjing atau kucing, apel atau jeruk. Bahkan, kita juga melakukan hal tersebut dalam jumlah objek yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu metode klasifikasi, yaitu SVM, atau Support Vector Machine. SVM adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu supervised, yang kedua klasifikasi, yang ketiga hyperplane. Supervised. Supervised adalah langkah yang dilakukan untuk mengenalkan komputer mana yang anjing dan yang kucing. Di sini saya menggunakan hewan anjing dan kucing untuk melakukan klasifikasi. Sehingga komputer akan menerima data tersebut dan disimpan untuk dipelajari dan melihat apa saja ciri-ciri kucing dan anjing. Sehingga apabila kita meminta komputer untuk menentukan kucing atau anjing, komputer akan melihat kembali data yang disimpan dan kemudian komputer dapat menentukan. Selanjutnya yaitu cara kerja algoritma SVM. Di sini saya memiliki data seperti pada gambar. Ada 3 hal yang harus ditentukan. Yang pertama, support vector, yang kedua hyperplane, yang ketiga yaitu margin. Cara kerja yang selanjutnya, pertama yaitu support vector. Support vector adalah 2 data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar, 2 data kucing dan anjing di lingkaran merah akan dijadikan support vector karena 2 data ini adalah memiliki jarak yang paling terdekat dibandingkan data yang lainnya. Yang kedua yaitu hyperplane. Hyperplane adalah garis pembatas antar support vektor. Dapat dilihat pada gambar, hyperplane adalah garis berwarna hijau. Selanjutnya yaitu margin. Margin adalah jarak antar support vektor dengan hyperplane. Dapat dilihat pada gambar, margin merupakan garis berwarna biru. Membahas tentang margin, yang harus diperhatikan adalah margin yang dibuat harus maksimum untuk mengantisipasi data yang mungkin mirip dengan kelas lain. Dapat dilihat pada hyperplane nomor 2, dalam mengklasifikasikan data baru, hyperplane tersebut salah mengklasifikasikan anjing menjadi kucing, begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana jika datanya tidak linear? Kita lihat pada contoh data berikut ini. Data seperti ini kita tidak dapat menggunakan cara sebelumnya karena akan menghasilkan klasifikasi yang salah. Untuk mengatasi permasalahan sebelumnya yaitu SVM kernel trick dimensi baru. Data tersebut akan masuk ke dalam dimensi baru sehingga kita dapat memberikan batas antar 2 kelas tersebut dengan membuat hyperplane-nya. Sehingga jika dilihat dalam bentuk awal, maka hyperplane-nya menjadi seperti ini. Bisa dilihat pada gambar, hyperplane memisahkan klasifikasi kucing dan anjing. Selanjutnya yaitu tentang clustering. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Manfaat clustering. Manfaat yang pertama yaitu clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya, segmentasi pasar marketing dan pemetaan zonasi wilayah. Manfaat selanjutnya yaitu identifikasi objek dalam bidang berbagi bidang seperti computer vision dan image processing.
Selanjutnya yaitu metode clustering. Metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Pada hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Contoh metode hierarchical clustering, yaitu single linkage dan complete linkage. Metode selanjutnya yaitu partitional clustering, yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering, yaitu K-means dan fuzzy K-means. Metode K-means. K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster atau kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan klaster atau kelompok yang lain, sehingga data yang berada pada satu klaster atau kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan K-means clustering. 1. Pilih K titik sebagai centroid awal. Yang kedua, mengulangi langkah yang pertama. Yang ketiga, bentuk K cluster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. Yang keempat, ulangi perhitungan centroid dari tiap cluster. Yang kelima, sampai centroid tidak berubah atau mu baru sama dengan mu lama, atau dengan kata lain elemen dalam sebuah cluster tidak berubah. Contoh soal K-means clustering. Diketahui data X adalah 1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17 akan dibagi dalam 3 klaster. K sama dengan 3 dan dipilih 3 inisial centroid, yaitu mu1 sama dengan 2, mu2 sama dengan 10, dan mu3 sama dengan 17. Masuk ke tahap proses literasi pertama. Di sini kita masukkan jumlah data yaitu 1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 17, dan 20. Kita masukkan nilai mu-nya, mu1 sama dengan 2, mu2 sama dengan 10, mu3 sama dengan 17. Di sini 1 berasal dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 10 dikurangi 1 sama dengan 9, 17 dikurangi 1 sama dengan 16. Di sini 2 dikurangi 2 sama dengan 0, 10 dikurangi 2 sama dengan 8, 17 dikurangi 2 sama dengan 15, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita menentukan klaster. Di sini pada data 1, nilai terkecil ada pada nilai 1. Nah, nilai 1 berada pada mu1, sehingga klasternya masuk ke dalam C1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita memasukkan elemen setiap klasternya. Pada C1 ada 1, 2, dan 6, C2 7, 8, 10, dan C3 15, 17, dan 20. Selanjutnya kita menghitung mu baru yang digunakan untuk literasi selanjutnya. mu1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 6 dibagi 3. 3 merupakan jumlah yang ada pada klaster C1. mu2 yaitu 7 ditambah 8 ditambah 10 dibagi 3 sama dengan 8,33. mu3 sama dengan 15 tambah 17 tambah 20 dibagi 3 sama dengan 17,33. Tahap iterasi kedua. Di sini sama memasukkan datanya, yang beda adalah kita memasukkan nilai mu baru yang sudah dihitung pada iterasi pertama. Di sini mu1 sama dengan 3, mu2 sama dengan 8,33, mu3 sama dengan 17,33. Caranya sama, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 8,33 dikurangi 1 sama dengan 7,33, 17,33 dikurangi 1 sama dengan 16,33, begitupun seterusnya. Untuk menentukan klaster juga sama, yaitu kita melihat nilai terkecil yang ada pada data pertama. Di sini data pertama yang paling kecil adalah 2. 2 berada pada mu1, sehingga klasternya adalah C1. Selanjutnya kita masukkan tiap-tiap elemen yang ada pada setiap klaster.
Di sini C1 sama dengan 1 dan 2, C2 sama dengan 6, 7, 8, dan 10, C3 ada 15, 17, dan 20. Untuk menghitung mu-nya, mu1 sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5, mu2 sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 sama dibagi 4 sama dengan 7,75, mu3 sama dengan 15 ditambah 17 ditambah 20 dibagi 3 sama dengan 17,33. Di sini, literasi dapat berhenti apabila elemen pada klaster yaitu sama. Dapat dilihat pada iterasi pertama dan iterasi kedua, elemen pada setiap klasternya berbeda. Sehingga iterasi kita lanjutkan ke literasi ketiga. Di sini kita masukkan mu yang baru yang sudah dihitung pada iterasi kedua, yaitu 1,5, mu2 sama dengan 7,75, mu3 sama dengan 17,33. Dengan cara yang sama, yaitu 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5, 7,75 dikurangi 1 sama dengan 6,75, 17,33 dikurangi 1 sama dengan 16,33. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan klaster. Sama dengan cara sebelumnya, di sini dapat dilihat data pertama yaitu nilai terkecil ada 0,5. 0,5 berada pada mu1 sehingga klasternya C1. Atau dapat dilihat selanjutnya yaitu di sini pada data 6, data nilai terkecil ada pada 1,75. 1,75 berada pada mu2 sehingga klasternya masuk ke C2. Kita masukkan elemen tiap klasternya, C1 sama dengan 1 dan 2, C2 sama dengan 6, 7, 8, dan 10, C3 ada 15, 17, dan 20. Jika dilihat setiap anggota elemen pada klaster iterasi ketiga dan iterasi 2 yaitu sama, sehingga iterasi dapat dihentikan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.